Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024. Seperti biasa rekan trader, kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini dan kita akan melihat apa yang akan terjadi pada pasar di hari ini. Akan tetapi kita akan mereview juga apa yang terjadi pada hari kemarin. Kita tahu hari kemarin banyak data-data yang dikeluarkan, data inflasi yang dikeluarkan di mana mengalami pelemahan sebesar 0,2%, plus pertemuan FOMC, statement FOMC, di mana FOMC ini, The Fed dalam hal ini Jerome Powell, lebih mengambil sikap hawkish. Ini yang membuat bagaimana dolar Amerika bisa kembali naik lagi setelah kejatuhan akibat data inflasi yang dikeluarkan. Kita akan bahas nanti di tema harian, tapi sebelumnya mari kita coba masuk dulu di analis apa yang terjadi pada hari kemarin. Oke, rekan trader, yang terjadi pada hari kemarin kita bisa lihat dengan jelas ini dari indeks dolar Amerika. Kita lihat indeks dolar Amerika pada hari ini, rekan trader. Kemarin indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat luar biasa, sempat berada di posisi 105.301, dia terjatuh sampai di 104.239. Hari ini agak sedikit mengalami penguatan, tapi kita lihat kejatuhan yang sangat luar biasa akibat data inflasi yang dikeluarkan. Untuk euro uncle saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro uncle saham dolar mengalami penguatan yang signifikan akibat data inflasi yang dikeluarkan dan sempat menyentuh level 1.08512. Walaupun akhirnya turun dan ditutup di seputaran 1.08081. Sedangkan untuk pound sterling, kita bisa lihat pound sterling sama seperti mata uang lainnya mengalami kenaikan sampai di level 1.2859090, walaupun akhirnya dia sempat jatuh ya dan ditutup di posisi 1.27690. Dan untuk gold, rekan trader, gold menjelang data inflasi dia sangat sempit pergerakannya, tapi setelah data inflasi yang keluar dia mengalami penguatan yang signifikan sampai di posisi 2337 ya. Tapi setelah itu rekan trader bisa lihat dia mengalami stagnan dan mengalami pelemahan, turun sempat menyentuh 2316 dan akhirnya ditutup di posisi 2324. Kita akan lihat pergerakan hari ini sampai di manakah dia akan bergerak. Nah, untuk USD yen Jepang kemarin jatuh. Kejatuhan yang sangat luar biasa sampai di posisi 155.713. Tapi setelah itu dia naik menyentuh level 156.999 dan akhirnya ditutup di posisi 156.704. Hari ini mengalami penguatan yang signifikan. Oke. Rekan trader, ini adalah apa yang terjadi di hari kemarin. Dan untuk tema hari ini, saya mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat bahwa tema yang saya ambil adalah menatap 2300 pasca sikap The Fed yang hawkish. Nah, ini dia. Menatap 2300. Saya mengambil tema ini karena saya melihat bahwa pasca hawkish yang terjadi dikeluarkan kemarin membuat bagaimana emas bisa mengalami pelemahan yang signifikan. Kalau kita lihat rekan trader semuanya, emas pada hari kemarin pasca data CPI dikeluarkan, dia memang naik sampai menyentuh 2342. Akhirnya dia mengalami stagnan, turun dan ditutup di posisi 2321. Nah, untuk hari ini rekan trader, setelah dibuka di 2323, dia sempat jatuh menyentuh level 2306. Ini level yang sangat bisa kita lihat bersama-sama. Tapi setelah itu dia stagnan. Nah, apa yang terjadi sekarang ini, di mana sekarang dia berada di posisi 2315. Kenapa saya bilang bahwa dia berusaha untuk menetap 2300? Karena kita berasumsi sikap hawkish yang dicanangkan oleh Fed, dalam hal ini Jerome Powell. Dengan adanya sikap hawkish ini,
dia agak sedikit mendorong pergerakan dolar naik posisi lebih tinggi lagi. Dan ini merupakan tantangan yang besar untuk emas untuk naik lebih tinggi lagi. Kita tahu emas kemarin sempat naik walaupun kemudian dia agak mengalami pelemahan pasca FOMC, di mana dari FOMC itu The Fed sudah jelas menyatakan bahwa tingkat suku bunganya antara 5,25 sampai 5,50 ya, 5,5%. Ini tetap menjadi landasan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sudah dijadwalkan tahun ini hanya 1 kali. Tapi kapannya itu kita belum tahu. Dan menurut rencananya bulan September. Nah, tapi dengan adanya data-data pendukung, baik itu data inflasi dan lain-lain, semakin membuat emas akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Untuk posisi sekarang di mana emas mengalami pelemahan, ini adalah sikap yang wajar, mengantisipasi atau akibat data yang dikeluarkan kemarin. Saya pikir bahwa emas masih tetap akan mengalami penguatan dan memang tujuannya pasti akan menuju ke 2350. Tapi untuk sekarang ini, dengan adanya sikap koreksi dan sikap hawkish yang diambil oleh The Fed, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun dulu sampai 2300. Dia akan mencoba sampai di 2300 sebagai landasan awal, titik supportnya di situ. Setelah itu kita akan melihat apakah dia masih turun lebih rendah lagi, setelah itu dia naik lagi, atau dia malahan tidak akan turun lagi di 2300. Tapi menurut analisa saya, peluang besar dia masih bisa turun sampai 2300 sebagai landasan untuk kemudian dia mencoba naik lebih tinggi lagi. Dan apa yang terjadi sekarang akan ditunjang juga oleh data hari ini 19.30, data IHP, ya, inflasi di swasta. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas masih tetap bergejolak. Memang peluang naik masih ada menuju 2350, tapi kemungkinan besar dia akan stagnan dan dia akan mencoba sedikit mengalami koreksi menuju ke 2300. Kita akan lihat bersama-sama apakah itu akan terjadi. Semua akan tergantung dari data yang akan diumumkan hari ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Indeks dolar Amerika hari ini, pola pergerakannya sempat naik di posisi 104, sekarang dia agak mengalami pelemahan sedikit. Kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan akan terjadi pada indeks dolar Amerika. Kalau saya berasumsi sih dia masih tetap akan naik sih sebenarnya. Ya, asumsi saya dia akan coba naik sampai posisi paling maksimal itu di posisi 105.086. Ini posisi paling tertinggi ya menurut saya. Kita akan lihat bersama-sama seberapa besarkah ini akan terjadi ya rekan trader. Nah, tapi kita harus lihat juga bahwa pelemahan pun juga masih bisa saja terjadi, dan saya memprediksikan dia akan mencoba melemah sampai di level paling maksimal di 104.447. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa arah pergerakannya pada saat ini dia akan mencoba dari titik tertinggi sampai titik terendah. Ya, aduh ini mau saya ini agak sedikit macet mouse-nya. Saya berasumsi bahwa dia ini akan akan trader. Saya berasumsi bahwa dia ini akan bergerak dari titik ketinggian maksimum di sini sampai paling rendah itu di posisi 104.424 sampai 105.086. Bagaimana untuk euro angkel saham dolar rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama untuk euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar, pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar pada prinsipnya dia ini punya pergerakan agak sedikit naik hari ini ya. Barusan aja kita akan lihat seberapa besarkah kenaikan akan terjadi. Saya berasumsi bahwa kenaikan ini paling maksimal menurut saya. Dia akan mencoba sampai di level tertinggi di seputaran
1.08238. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi 1.07880. Nah, dari sini rekan trader ya, arah pergerakannya. Dan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat bersama-sama untuk pound sterling. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat bahwa pound sterling, kalau kita lihat, saya lihat tendensi dia bearish agak sangat kuat. Dan dia akan mencoba sampai di level paling terendah itu di posisi 1.27579. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa naik sampai di posisi maksimal 1.28101. Nah, jadi di sini ya. 28101 sampai paling terendah itu di level terbawah sini. Nah, ini dia. Ini adalah level yang akan terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold? Kita lihat bersama-sama. Untuk gold, rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold, kita bisa lihat bahwa dia masih memiliki tendensi bearish, walaupun kekuatan bullish juga sangat kuat, ya. Saya bisa berasumsi bahwa bearish ini masih bisa saja terjadi sampai di level paling terendah itu di posisi 2303.48, walaupun tendensi bullishnya sekarang agak sedikit bergejolak, ya. Dan saya berasumsi kalaupun memang bullish terjadi, dia akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimal di posisi 2324. Jadi 2324 yang merupakan titik maksimal sampai titik terendahnya itu di posisi 2303.48. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama. USD Yen Jepang tendensi bullish kuat, walaupun sekarang dia agak sedikit mengalami pelemahan. Saya berpikir bahwa kalaupun bullish lebih tinggi lagi, ya ketinggian paling maksimum menurut saya itu di posisi 157.366. Dan hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi 156.828. Ya, jadi arah pergerakannya dari sini 157.866 sampai terbawah di 156.828. Oke. Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini kita bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini yang harus diperhatikan adalah setelah keputusan tingkat inflasi dikeluarkan kemarin, konferensi FOMC, hari ini harap diperhatikan 19.30 adalah klaim pengangguran awal dan indeks harga produsen IHP. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.